Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pernapasan pada manusia bagian yang kedua. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar dapat menjelaskan mekanisme pernapasan, menyebutkan udara pernapasan, menyebutkan faktor yang mempengaruhi pernapasan dan gangguan pada sistem pernafasan. Mekanisme pernafasan meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi artinya memasukkan udara ke dalam paru-paru. Mekanisme inspirasi adalah otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru kecil, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, ekspirasi artinya adalah mengeluarkan udara dari paru-paru. Mekanisme ekspirasi adalah otot interkostal berelaksasi. Akibatnya tulang rusuk turun, relaksasi otot interkostal diikuti oleh relaksasi otot diafragma. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru besar. Akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Jenis-jenis udara pernapasan meliputi 1. Udara pernapasan atau udara tidak adalah udara yang keluar masuk di dalam paru-paru akibat pernapasan biasa. 2. Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. 3. Udara cadangan adalah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. 4. Udara residu adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. 5. Kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin. 6. Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Kapasitas vital paru-paru meliputi udara pernafasan yang berjumlah kurang lebih 500 cc, udara komplementer berjumlah kurang lebih 1500 cc, udara cadangan volumenya kurang lebih 1500 cc dan udara residu adalah 1000 cc. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Posisi tubuh, 4. Aktivitas, dan 5. Suhu tubuh. Gangguan pada sistem pernafasan antara lain: 1. Influenza, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. 2. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma sifatnya menurun. 3. Tuberkulosis, yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. 4. Sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. 5. Rinitis, yaitu gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tapi juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. 6. Wajah adenoid, yaitu pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya suka bernafas lewat mulut. 7. Pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. 8. Faringitis adalah radang pada faring akibat infeksi bakteri Streptococcus. 9. Laringitis adalah radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. 10. Bronkitis adalah radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. 11. Asifikasi adalah gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam akibat alveolus terisi air. Pneumonia, alveolus terisi cairan lendir atau limfe, keracunan CO dan HCN atau gangguan sistem sitokrom. 12.
Asidosis adalah kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah, sehingga pernapasan menjadi terganggu. 13. Emfisema, penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. 14. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Sekian ya materi kali ini, kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.